An Abdullah bin Abi Mulaika qala inna Ummu Salamah su'ilat an qira'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana yuqaddimu qira'atahu ayatan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim ila akhir ayat. Rawahu Ahmad Abu Dawud. Shadaqallah wa shadaqalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian jemaah siang Masjid Nurul Muhsinin yang dimuliakan, syukur alhamdulillah sambil menunggu waktu asar kita niat-niat iqamah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu dalam tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Selawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat abarruh sayyiduna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan tengok dek bundanya sampai di mana kaji kita. Al-Fatihah. Lalu pertanyaannya kemarin, ternyata Al-Fatihah itu dikenal dengan istilah Sab'ul Masani, 7 ayat berulang-ulang. Bahkan kemarin telah kita sampaikan pertikaian itu terjadi di para tingkat muhaddisin tentang ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Boleh dibaca jahar atau nyaring, boleh dibaca sir dalam hati. Dan kita sampaikan kemarin. Lalu benarkah Rasulullah itu, bagaimana cara baca Fatihah kitab Rasulullah? Dari situ kita mulai ya. Ternyata cara baca Fatihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu ditanya, siapa yang ditanya? Ummi Salamah dalam hadis tadi. Qala inni Ummi Salamah. Su'ilat, ditanya orang. Apa ditanya? An qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana qiraat, cara baca Fatihah kitab Rasulullah saat salat. Faqalat, Aisyah menjawab, dan Ummi Salamah menjawab, kana yuqaddimu qira'atahu ayatan Bismillahirrahmanirrahim kata Alhamdulillahi rabbil alamin kata Ar-Rahmanirrahim kata ila akhiril ayat waladdallin. Rawahu Ahmad Abu Dawud. Kata Ummi Salamah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membaca surah Al-Fatihah itu dipenggalnya, dipotongnya seayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata kenapa dipenggal oleh Rasulullah seayat? Disitulah dialog sesungguhnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap Al-Fatihah itu dialog dijawab Allah. Dalam hadis qudsi, rahasia kenapa dipenggal seayat? Qala Allah Ta'ala, tabarakallahu ta'ala, asamtus shalah baina abdi nasrigaini wa nisfu hali wali abdi masalah. Jadi maqasid dari kajian ini adalah hidup ini masalah. Betul Bu ya? Hidup ini masalah. Masalah itu tidak ada jalan keluarnya kecuali bermusyawarah. Kemana bermusyawarah? Kepada yang mengerti masalah, sumber masalah. Siapa dia? Allah. Kalau begitu di mana kita bermusyawarah dengan Allah? Itulah saat sholat. Kapan rahasia itu?
membaca surah Al-Fatihah. Maka dilanjutkan hadis tersebut, wali abdi mas'alah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u yaqulul abdu. Apabila nanti manusia itu telah memulai memuji Allah, apa katanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulullah ta'ala, hamdi abdi. Dijawab, yaqulu abdu ar-rahmanir rahim. Yaqulullah ta'ala, asna alayya abdi. Dijawab terus, yaqulu abdu maliki yaumiddin. Yaqulullah ta'ala, majaddani abdi. Yaqulu abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaqulullah ta'ala, fahazihi baini wa baina abdi wa li abdi ma sya'ala yaqulu abdu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaqulullah ta'ala, fahaula'i li abdi wa li abdi mas'alah. Jadi ayat Al-Fatihah ini, surah Al-Fatihah ini, situasi hari ini situasi pemilu. Nah, inilah yang disebut Al-Quran. Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik. Politik itu adalah Al-Quran, Al-Quran itu adalah politik. Al-Fatihah ini bisa dijadikan ayat siasah atau politik. Siapa yang berpolitik Al-Fatihah, maka dia pasti mendapat. Coba ibu ingat, surah Al-Fatihah nomor 1 adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap bertemu dengan orang, sebut nama orang itu. Bu Aja Indra, nah, gitu ya. Setelah disebut ayat kedua, alhamdulillah, puji, maka puji dia. Pak ibu kini bu ya, condok kelapo nampaknya, tambah tua tambah basantan. Gitu bu ya, tambah tua tambah berminyak, mana cucunya jauh. Lalu apa lagi? Ar-Rahmanir Rahim. Katakan dia baik, pengasih dan penyayang. Betul bu? Setelah itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa dia? Maliki yaumiddin. Apa maliki yaumiddin? Akui dia. Saya dapat kabar Bu Indra kini kepala sekolah ya. Nah, kan gitu ibaratnya bu ya. Maka ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau aku menyembah, pada aku minta tolong. Artinya, beruntunglah orang jadi bawahan ibu. Cuma ambu sejak pagi lu makan lah ibu. Dikasih apa? Al-Fatihah itu adalah politik. Jadi pakai politik Al-Fatihah, insya Allah sukses. Itu caranya ya. Lalu di mana rahasia? Kemarin disampaikan selama sholat itu ada 5 tempat, ada 5 titik, ada 5 saat. Kalau kita berniat doa dan berdoa mustajab. Titik pertama niat berdoa mustajab itulah pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di sana berniatlah qasdu qalbi. Insyaallah doa mustajab. Mustajab. Makanya guru kita salah seorang di antaranya Ustaz Danu. Di mana rahasia doa mustajab? Pasti di kalimat iyyaka nasta'in. Siapa yang hafal doa Ustaz Danu? Apa kalimatnya? Kalimatnya
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Telah datang di depanku si Bu Hajah itu. Kalau penyakit-penyakitnya ini, yang dideritanya ini disebabkan dosa-dosanya, ampuni dia. Kalau penyakit yang dideritanya ini disebabkan ilmu yang dia tuntut tidak sesuai dengan syariatmu, maafkan dia. Kalau penyakitnya ini disebabkan ilmu turunan-turunan sebelumnya, maka ampuni dosanya. Tapi kalau sakitnya ini disebabkan jin, iblis yang menguasai hati, pikiran, jantung, motoriknya, keluarkan dia ya Allah. Keluar langsung itu. Keluar langsung jin itu. Nah, di mana rahasia itu? Di kalimat nasta'in. Nasta'in. Nah, jadi ibu kalau ibarat berdagang dari pagi tadi alun pocata luang itu ya. Nah, pas solat di kalimat iyyaka nasta'in pasang niat. Insyaallah mustajab. Dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia kenapa dipenggal seayat-seayat. Sampai di situ sebelum kita lanjut. Ada yang ragu. Masuk kita tadi cara baca Fatihah kitab Rasulullah. Sekarang masuk bagaimana dialeknya, bagaimana intonasinya. Apakah lagunya keroncong kan itu Bu? Atau dandut atau rock ya? Maka cara baca Fatihah kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, disampaikan dalam sebuah hadis an Qatadah qala su'ilat Anas kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ditanya siapa? Anas. Ya Anas, bagaimana cara baca, gaya bacaan Fatihah Rasulullah saat salat? Faqala kanat madda summa qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillah wa yamuddu rahman wa yamuddu rahim. Rawahu Bukhari. Jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membaca surah Al-Fatihah yamuddu, Rasulullah itu ada panjang pendeknya. Apabila nyebut bismillahirrahmanirrahim, ada mat pada bismillah, ada mat pada rahman, ada mat pada rahim. Berarti gaya Rasulullah bervariasi, tidak lurus. Tiba panjang dipanjangkan, tiba gunnah didengunkan, tiba izhar dijelaskan, tiba ikhfa didengungkan. Itulah gaya Rasulullah cara membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini ada kadang lurusnya Bu ya. Dia bervariasi, turun naik. Nah, ya. Itu cara bacaan Rasulullah SAW. Lalu ada kehilapan disebabkan ada hadis yang am. Hadis yang am itu hadis yang umum berbicara tentang Ana Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab. Rawahu al-jamaah. Siapa yang salat tidak baca surah Al-Fatihah kitab, maka salat tidak sah. Jadi ada istisna-nya Bu. Istisna itu pengecualian. Itu namanya hadis am. Berlaku kalau imam wajib baca surah Al-Fatihah. Kalau tidak baca, imam tidak sah, jemaah pun tidak sah. Bagaimana istisna-nya? Pengecualiannya berlaku pada matan hadis dalam periwayatan Muslim dan Abu Daud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahul imam
faqira'ul imam lahul qira'ah. Siapa yang salat mengikut imam, seluruh bacaan-bacaan imam telah menjadi bacaannya. Maka didukung oleh hadis sebelumnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal ju'ilal imam liyutamma bi fa iza kabbara fakabbiru wa iza qara'a fa ansitu, rawahu Muslim wa Abu Daud. Siapa yang salat mengikut imam, maka imam itu adalah panutan tuntas oleh si makmum. Apabila imam bertakbir, makmum wajib bertakbir. Apabila imam membaca ayat, makmum kewajibannya hanyalah menyimak. Di mana kehilapan itu? Ada di antara kita dari dahulu, saat imam membaca ayat, dia asik membaca Al-Fatihah di belakang. Akhirnya makmum tidak menyimak atau mengikut imam. Paham? Ada bu ya? Ada. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi dalam riwayat yang panjang. Nabi sedang baca ayat, dia asik baca Al-Fatihah cepat-cepat di belakang, sehingga terdengar bisik itu dalam riwayat yang panjang. La'allakum taqra'u halqa imamikum. Qulna na'am haza ya Rasulullah. Siapa yang membaca cepat-cepat tadi? Saat saya baca Fatihah, saya baca ayat. Qulna na'am haza, kami ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, qala la taf'alu, jangan lagi kamu buat pekerjaan seperti ini. Illa ayyaqra'a ahadukum bi Fatihatul Kitab. Kalau kamu baca Fatihatul Kitab, bacalah saat imam membaca Fatihatul Kitab itu, supaya kamu khusyuk dan betul-betul paham, menyimak salah, mahrat dan lain sebagainya. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Kalaulah selesai imam baca Fatihatul Kitab, kewajiban kamu hanyalah menyimak saja, kata. Lihat dulu bu. Ya. Jadi makanya ada kadang imam dilakukannya setelah amin, diam di sejenak, ya, agar makmum ada yang baca Fatihah. Akhirnya tidak tahu imam salah, imamnya pengantin. Dibaca ayat Al-Hakumut Takasur, ragu imam tuh, kasur. Imam dah 3 kali bilang kasur, dia tidak tahu imam salah. Siapa yang tahu? Jemaah di luar masjid. Mampu kalian pengantin jadi maha kasur panjang itu. Tidak tahu imam salah. Lanjut. Itu namanya tentang hadis am dan khas. Lanjut bu. Lanjut. Setelah baca Fatihatul Kitab, apa lagi bu yang kita laksanakan selama ini? Setelah Fatihah, setelah Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah adalah ndak ayat tuh, ucap amin dulu. Jangan langsung ayat. Karena Fatihah itu sampai waladhdallin, ucap amin. Nah, maka nanti ada di negara luar sana, itu ada masjidnya tidak menyebut amin, karena dia bukan satu ayat dari surah Al-Fatihah. Nah sekarang apabila sebab nanti bagaimana caranya menyebut amin yang berarti kabulkan doa. Cara menyebut amin kita bisa mengerti orang yang berilmu dan tidak berilmu. Dalam hadis An Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin yamuddu biha sawtah. Rawahu Ahmad, Abu Daud, Tirmizi.
apabila telah mendengar imam menyebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita pasti ucap amin. Kapan amin yang diartikan kabulkan? Alif, mim, dan nun sama panjangnya, barulah disebut kabulkan. Amin. Kabulkan. Nyadong amin. Iman artinya percaya. Amin. Tenang-tenang saja. Kawal melepek lekot tu ini. Jadi mengucap amin yang diartikan kabulkan ada mad dalam penyebutannya, sama panjang. Itu dia. Nah, apabila bersamaan menyebut imam amin, pengucapan amin malaikat dan makmum, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa kita diampunkan Allah. Makanya orang ingin mengambil 3 kegelapan agar diampunkan segala dosa kita selain dosa besar. Kalau seandainya berdosa setelah sholat subuh nanti, bisa diampuni dosa itu kalau kita sholat berjamaah maghrib. Di mana rahasia dosa itu diampunkan? Bersamaan mengucap amin imam, malaikat, dan makmum. Seandainya masih ada dosa lagi, masih bisa diampunkan. Kapan? Di sholat isya berjamaah. Rahasianya mengucap amin. Kalau masih ada dosa lagi, bisa diampunkan di sholat subuh berjamaah. 3 kegelapan. Dalam sebuah hadis disampaikan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Faqala fa innal malaika taqulu amin wa innal imam yaqulu amin. Faman wafaqa ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Ahmad wan Nisa'i. Apabila telah selesai imam terdengar oleh kita menyebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum ucap amin, malaikat ucap amin, imam ucap amin. Apabila bersamaan amin imam, malaikat, dan makmum, diampunkan dosa-dosa kita. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya sama menyebut amin imam, malaikat, dan makmum agar bisa bersama? Dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya adalah An Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala waladdallin qala rabbighfirli amin. Jadi kalau terdengar oleh kita kalimat waladdallin, kata imam, ucap minimal Rabbil firli, baru ucap amin. Apa artinya? Lepaskan imam, tarik nafas 1 nafas agar dia imam tidak pingsan. Imam tarik nafas 1 nafas, berarti malaikat ucap amin, imam ucap amin, makmum ucap amin, gugur dosa-dosa kita. Tuh. Selama tidak dosa besar, bisa digugurkan dari waktu ke waktu. Itulah waktu 3 kegelapan: subuh, maghrib, isya. Itu maka nenek-nenek kita dulu, Bu, orang tua kita dulu, lebih tongkat dia. Kenapa ingin sholat berjemaah di 3 kegelapan itu? Karena ingin dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Ya.
Iya. Makanya cuma sholat jahat. Zuhur dan asar. Ini rajin sholat jamaahnya zuhur dan asar. Kau dapat? Nah, disinilah bu bedanya. Kita punya anak laki-laki dan perempuan, dia berbeda. Kalau kita punya anak laki-laki di rumah, begitu suami jadi imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ada yang ucap amin. Tapi kalau perempuan semua no atau bila bang, ya, itu dia, itu bedanya. Beruntung ya yang punya banyak anak laki-laki. Jadi kalau lu dapat laki-laki, tambah terus ya. Baru 8, tambah lagi ya, 9 lah ya. 9 tambah cukup 10 ya. Itu dia bedanya. Nah, itu bunda ya. Jadi maghrib, isya dan subuh. Nah, kita kan bu dari subuh tadi ada dosa bu. Mata punya dosa, telinga punya dosa, betul? Hati, pikiran, kaki bisa diampuni, bisa. Caranya sholat jamaah maghrib 2 kali, betul? Caranya bagaimana? Sama-sama ucap. Makanya imam yang berilmu sebelum sholat minimal dia melihat ke belakang. Apa dilihat ke belakang kemarin? Siapa jemaahnya? Anak-anak kah? Orang tua kah? Dewasa kah? Itu dia. Maka kalau banyak anak-anak, imam ngomong, "Nak, nanti ucap aminnya sama-sama dengan bapak-bapak ya nak." Apa tujuannya? Supaya dapat keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Ini kan kena semangat Allah imam pui. Lopen imam tu tarik nafas, itu nafas. Berarti kita ucap Rabbiu birli. Itu bunda ya. Lanjut. Jadi ucap amin setelah apa ti? Setelah ucap amin, barulah kita ayat. Bagaimana perbedaan sholat berjamaah dengan sendirian? Nah, coba tengok bu. Kan pernah bu ditanya, kenapa 2 rakaat di awal pakai surat dan ayat? Betul bu? Kok bertanya anak ke awal? Bapak jawab, tidak boleh dipilih telinga. Banyak tanya kau mana dipilih? Tidak boleh. Nah, dasarnya ya bacaan ayat dan surat itu anna Abi Qatadah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u biz-zuhri fil awlayaini bi ummil kitab wa suratain wa fil rak'atainil akhiraini bi fatihatil kitab wa yasmi'una ayatal ayana wa yatawilu fi rak'atil ula ma la yutilu fi tsaniyah wa hakaza fil asri wa hakaza fis subhi rawahu Bukhari Muslim wa ghairuh. Jadi di awal telah kita sampaikan praktek kajian salat ini yang kita bahas hanyalah salat versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Dia ada versi sahabat, ada versi ulama, ada impiran. Kita tidak bahas, kita hanya Rasulullah. Karena praktik sholat Rasulullah yang kita bahas, ini Rasulullah yang buat. Waktu itu Rasul sholat zuhur berjamaah. Apa terjadi? Ya, kana yaqra'u bi zuhri fil awlayaini bi ummil kitab wa suratain. Ternyata Rasulullah 2 rakaat sholat zuhur di awal Rasulullah baca Fatihatul Kitab dan baca surat. Lalu wa fi rak'atainil ukhrayaini, dan pada 2 rakaat terakhir bi Fatihatil Kitab. Rasulullah hanya baca Fatihah kitab saja, tidak baca ayat.
Begitu juga terjadi, kadang-kadang itu terdengar, kadang tidak. Artinya apa? Ada yang terdengar itu namanya maghrib, isya dan subuh. Dan kadang-kadang tidak, itu adalah asar. Rawahu Bukhari, Muslim dan lainnya. Lalu kalau kita sholat berjamaah, untuk mengimami makmum yang banyak atau sedikit, imam itu lebih afdol atau sunnah muakkad ayatnya pendek, bukan panjang. Dalam suatu riwayat, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, amarana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam an naqra'a bi Fatihatil kitab wa ma tayassara, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Jadi kata Abi Sa'id Al-Khudri, amarana nabiyyuna sallallahu, kami diperintah oleh nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kalau kajian usul fikih, amarana kajian perintah, amar kaidah usul fikih, al aslu fil amri lil wujud. Dasar setiap perintah itu wajib. Itu dia. Diperintah oleh Rasulullah apa? Apabila kamu sholat berjamaah, setelah Al-Fatihah, bacalah ayat yang pendek, ringan. Dan pendek atau ringan, ya. Coba lihat Bu, ya. Kenapa Rasulullah menganjurkan kalau kita imam sunnah ayatnya pendek? Apa dasar Rasulullah? Ternyata dasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza amma ahadakumun nar falyuhabbib fa inna fihim saghira wal kabira wad da'ifa wazul hajat fa idza shalla wahda falyusalli kaifa yasha." Rawahu muttafaqun alaih. Jadi kata Rasulullah, apabila salah seorang kamu diangkat oleh manusia jadi imam, diangkat Bu. Jadi bukan kita nak mio jadi imam dah, diangkat jadi imam. Maka kalau kita mau jadi imam, ada imam haram namanya. Paham Ibu imam haram? Kapan imam haram? Imam yang dibenci oleh makmum hukumnya haram jadi imam. Haram jadi. Maka imam itu diangkat, bukan dia nak jadi imam. Itu dia. Apabila saudara kamu diangkat jadi imam oleh orang, apa kata Rasulullah? Falyuhabbib, ringankan bacaanmu, pendekkan ayatmu. Kenapa ringan? Kenapa pendek? Fa inna fihim, karena di belakang imam itu, di belakang kamu itu, saghira, kata Rasulullah, ada anak-anak. Wal kabira, ada orang tua. Wad da'ifa, ada orang lemah. Wazul hajat, wad da'ifa, wazul hajat, ada orang singgah. Itu. Makanya sebelum kita berdiri mengimami orang, tengok ke belakang. Apa yang ditengok? Ada enggak orang tua di belakang? Ada enggak anak-anak? Betul Bu? Nya ada imam kini rapat dan luruskan sapnya, ditengok ke belakang deh. Tapi ayat panjang, di belakang tu ada orang tua, ada anak-anak. Coba kalau ayat panjang anak-anak di belakang, apa terjadi Bu? Main-mainnya. Betul tak Bu? Kadang ambil kopiahnya. Siapa yang nanggung dosa? Imam Bu. Maka apalagi orang tua berdiri dan menggegek, Allahu Akbar, lama gendeng ya. Dibaca ayat dia. Apa dibacanya? Yasin. Tambah duduk aja ni ada. Wal Quran. Siapa nanggung dosa? Imam. Wad da'ifa, orang lemah. Berdiri itu menggigil Bu. Dibaca ayat panjang-panjang. Wazul hajat, ada orang singgah. Dia mau ke Kuansing, kena masjid tepi jalan, singgah. Solat Isya, dibaca ayat panjang-panjang. Dibaca ayat surah Al-Jasiyah.
Dibaca Ar-Rahman. Ar-Rahman kecil kawan. Cilak kawan nak copek. Siapa nanggung imam? Dosa imam. Imam bu. Nah itu dia. Tapi kata Rasulullah, fa idza shalla wahda, apabila kamu salat sendirian saja, bukan mengimami orang, falyusalli kaifa, bacalah ayat berapa kamu sanggup. Itu dia. Ya terbalik. Salat seorang, qul huwallahu baca orang. Jadi imam dek calon mintu di belakang, dak tangguh ayat panjang, melolosui kontuit kawannya. Berdosa akhirnya ya. Tu makanya ulama-ulama dulu mengimami salat jamaah, dia banyak ayat pendek. Ni kena habis 30 juz, dibaca sejuz-sejuz. Ya Allah, asalkan pocalah buat kawan di belakang. Berdosa akhirnya ya. Berdosa. Itu dasar Rasulullah. Kenapa ayatnya pendek kalau imami salat. Maka dalam kajian ini, kalau ada orang berlomba jadi imam, itu tanda tidak berpaham dalam ilmu. Tapi kalau berlomba jadi muazin, tanda sempurna ilmunya. Paham? Salah satu huruf saja kita imam, seluruh dosa jemaah ditanggung oleh imam. Benar imam kita membaca 100% nilai 1000, maka seluruh jemaah tidak pun membaca dapat nilainya 1000 dari pahala imam. Tibo di dosa ditanggung oleh imam seorang, tibo pahala dibagi ke jemaah yang banyak. Maka banyak imam tulis sweet tu. Sweet ya. Nah, ada yang ragu. Ya mak dia. Lanjut. Itulah mak ajar. Dadapnya Bu Ileh. Jadi makanya Ridwan selalu mengambil perumpamaan. Ya, inilah siap pemilu maya, apa je lah ya. Praktek solat usia kamu 18 tahun yang lalu dengan usia 28, 38, 48, 58 tahun ini, berarti kamu termasuk orang yang merugi, kata Rasulullah, merugi. Jadi berbeda bu, cara masak gulai waktu gadi-gadi jelas punya cucu, betul tak bu? Atau gadi-gadi kau masak gulai pakai bila dia mencuba dia makan. Kalau cucu tak dicuba oleh bu, hanyalah profesional, harus lebih bagus. Lanjut. Iya nya.